Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pesawat sederhana, kemudian jenis-jenis pesawat sederhana. Seperti yang kita ketahui, jenis-jenis pesawat sederhana yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, kemudian tuas atau pengungkit. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang katrol. Kita tahu ada 3 jenis katrol ya. Yang kemarin ada katrol tetap, katrol bergerak, katrol majemuk. Nah, hari ini kita akan membahas tentang roda berporos. Mungkin ini tidak asing, kalian mungkin pernah bersepeda, pernah menggunakan sepeda motor, pernah menggunakan sepatu roda. Nah, itu adalah aplikasi dari pesawat sederhana yang jenisnya roda berporos. Nah, apa itu roda berporos? Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tempat berputarnya roda. Nah, contoh penggunaan roda berporos ini adalah roda pada sepeda motor tadi ya, pada roda gerigi pada sepeda. Nah, ini bisa kita lihat contoh dari roda berporos. Baik, selanjutnya pesawat sederhana selanjutnya yaitu bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya tak kuasa. Nah, apa aplikasi dari bidang miring di pesawat sederhana? Itu ada tangga yang kalian gunakan mungkin di rumah atau di sekolah pernah lihat tangga. Nah, itu untuk mempermudah kita naik ke tempat yang lebih tinggi itu menggunakan tangga. Kemudian skru, mungkin kalian juga pernah lihat ketika memasang pintu skru seperti baut atau ya. Kemudian pisau. Nah, untuk memotong sesuatu, misalkan memotong daging, kita memerlukan pisau yang sangat tajam. Nah, ketajamannya itu merupakan aplikasi dari bidang miring. Selain itu bisa kampak juga ya. Nah, bagaimana mengukur keuntungan mekanis dari bidang miring? Nah, di sini ada rumus yang ini ya. Nah, W per F sama dengan S per H. Apa itu W? W itu beban, kemudian S itu panjang bidang miring, F gaya kuasa, dan H tinggi bidang miring. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa, dan semakin kecil keuntungan mekanisnya. Jadi, jika kita ingin memperbesar keuntungan mekanis, berarti harus memperkecil gaya kuasanya ya. Dan bidang miringnya semakin rendah. Nah, itu adalah bidang miring jenis pesawat sederhana ketiga. Nah, selanjutnya jenis pesawat sederhana yaitu tuas atau pengungkit. Pengungkit itu adalah pesawat sederhana yang dapat memudahkan usaha dengan cara mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Nah, mungkin kalian pernah lihat cungkat-cungkit ya. Nah, itu salah satu dari aplikasi tuas atau pengungkit. Nah, di gambar di samping ini contohnya dari tuas atau pengungkit. Kita bisa lihat di sini ada beban, batu itu sebagai beban, dan nanti di sini ada kuasa. Nah, di tengah-tengah ini adalah titik tumpu ya. Jadi untuk tuas atau pengungkit ada yang disebut beban, kuasa, dan titik tumpu. Nah, jarak antara beban dengan titik tumpu itu disebut dengan lengan beban yang ini ya. Kemudian jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu itu disebut dengan lengan kuasa yang ini ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tuas atau pengungkit. Nanti beban, kuasa, titik tumpu ini akan kita gunakan untuk membedakan jenis-jenis tuas atau pengungkit. Nah, ada berapa jenis tuas atau pengungkit? Ada 3 di sini. Ada yang disebut dengan jenis pertama
tuas jenis pertama atau pengungkit jenis pertama. Apa cirinya? Untuk tuas jenis pertama di sini titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Ini titik tumpunya ya. Di antara beban dan kuasa. Nah, itu untuk tuas jenis pertama. Apa contohnya? Di sini ada gunting. Gunting ini contoh dari jenis pengungkit pertama. Kemudian tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua cirinya yaitu titik beban di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi yang berada di tengah ini adalah titik beban. Sedangkan titik kuasa dan titik tumpunya di pinggir ya. Contohnya pembuka tutup botol. Pembuka tutup botol ini contoh dari tuas jenis kedua. Kemudian yang ketiga, tuas jenis ketiga, apa cirinya? Yang berada di tengah itu adalah kuasa. Ya. Sebentar. Ini. Nah, ini. Jadi titik kuasa itu berada di antara titik beban dan titik tumpu. Apa contoh aplikasi dari jenis pengungkit ketiga? Ini di sini ada pinset. Bisa nanti kalian cari apa yang sesuai dengan tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk jenis pertama contohnya gunting. Selain gunting itu ada jungkat-jungkit. Itu aplikasi dari tuas jenis pertama. Tuas jenis kedua itu ada pembuka tutup botol. Tuas jenis ketiga itu ada pinset ya. Dimana titik kuasa yang berada di tengah di antara titik beban dan titik tumpu. Selain pinset juga ada stapler, pancingan, alat pancingan. Nah, itu menggunakan prinsip tuas jenis ketiga. Nah, itu jenis-jenis tuas. Nah, baik, untuk hari ini kita cukupkan dengan materi 3 jenis pesawat sederhana tadi ya. Untuk latihannya silahkan nanti dikerjakan dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.